Halo para kolega dosen Indonesia, dosen baru, dosen pemula. Saya Profesor Tirta Mursitama. Terima kasih, selamat datang di kampus kita Viewpoint. Nah, saya ada pertanyaan ya yang masuk ke channel ini maupun sering ditanyakan kepada saya terkait dengan kalau saya sudah S2, kapan saya harus melanjutkan S3? Nah, atau dengan kata lain, apakah saya harus langsung dari S2 langsung S3? Nah, apa landasan-landasan atau pertimbangan-pertimbangan ya sehingga harus langsung lanjut S3 atau untuk meneruskan jenjang pendidikan tertinggi gitu. Ya, baik, terima kasih banyak. Pertanyaan yang super bagus ya. Saya senang sekali justru channel ini dikembangkan, dibuat untuk dosen baru, dosen pemula yang pertanyaan-pertanyaannya juga baru-baru gitu ya, yang otentik-otentik, keren-keren ya, yang kadang-kadang saya juga nggak terpikirkan menjawab pertanyaan seperti itu gitu ya. Baik, yang sudah subscribe terima kasih, yang belum silahkan subscribe ya, thank you banget. Nah, gini, pertimbangan untuk melanjutkan studi ya, saya sendiri termasuk dosen ya yang langsung melanjutkan studi dari S2 ke S3. Nah, keuntungannya adalah kita hemat waktu ya, dari S2 langsung S3 ya, itu waktunya ya cepat gitu artinya. Jadi nanti berkarir setelah S3 gitu ya sebagai dosen gitu. Syukur-syukur misalnya waktu S2 selesai terus misalnya disekolahkan gitu ya kalau ada kesempatan. Nah, sehingga tidak ada lagi waktu nanti untuk memikirin ya, kalau udah kerja mikirin sekolah. Nah, jadi keuntungannya cepat, hemat waktu, langsung S2 S3, berkarir, start dari S3, langsung udah nggak mikirin yang lain-lain. Artinya nggak mikirin pendidikannya, nggak mikirin melanjutkan pendidikan ya. Nah, kalau mau postdoc itu sih terserah ya, itu sih oke aja gitu ya. Tapi pendidikan formalnya udah selesaikan. Nah, kadang-kadang sedikit kerugiannya adalah pengalamannya jadi kurang ya. Jadi pengalaman untuk mengajar, bertemu dengan mahasiswa ya, kemudian dengan tendik, dengan kolega-kolega dosen yang lain ya wajar ya, karena belum pernah menjadi dosen. Sehingga kalau dibandingkan ya antara mungkin yang S2 dulu terus mengajar beberapa tahun ya baru kemudian melanjutkan S3, dibandingkan dengan dosen yang fresh graduate S3 mulai mengajar, nah ini beda banget nih. Yang S3 tentu keilmuan mungkin ya, secara keilmuan, state of the art dari keilmuannya mungkin bagus gitu ya. Nah, tapi yang S2 dulu terus mengajar juga kadang-kadang juga tidak kalah gitu. Nah, tapi ini kira-kira plus minusnya dari dosen yang langsung ya, ataupun yang kemudian yang tidak. Nah, sedangkan kalau pertimbangan bagi yang tidak langsung nih, jadi S2 dulu, magister, terus melamar jadi dosen gitu, misalnya satu universitas tertentu atau perguruan tinggi tertentu, kemudian berkarya. Nah, biasanya kalau sudah berkarya itu keenakan gitu ya. Wah, yang menikmati, namanya juga profesi dosen ya kan, yang kita suka, yang kita cintai gitu ya. Jadi kita makin semangat gitu. Nah, kalau di situ apalagi kalau ada jabatan-jabatan struktural ya, tugas-tugas struktural yang menyita waktu, kadang-kadang kemudian lupa kalau harus melanjutkan S3. Dan ketika melanjutkan S3 itu kelihatannya berat banget. Harus catch up dengan bacaan-bacaan ya, buku-buku gitu ya. Narasi-narasi yang baru, yang jadinya apalagi kalau mungkin harus ke luar negeri gitu ya. Mungkin persiapan bahasa Inggris atau bahasa asing, itu ngejarnya berat. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Tentu juga apa keunggulannya? Keunggulannya biasanya kalau yang udah S2 dulu, dia jenjang jabatan akademiknya udah jalan, ngajarnya ya tridharma perguruan tingginya jalan ya, atau kalau di BINUS itu Catur Dharma ya. Saya adalah guru besar di hubungan internasional BINUS University ya, Penyanyi Nusantara University di Jakarta. Nah, itu tentu dia sudah punya jenjang jabatan akademik yang udah jalan gitu kan. Bahkan bisa jadi sudah lektor ya, atau ya minimal asisten ahli gitu ya. Nanti kalau udah S3 bisa lektor atau bahkan bisa mungkin nanti loncat gitu ya. Nah, ini jadi keuntungannya dari sisi jenjang jabatan akademik gitu dan pengalaman tentunya. Nah, ini yang membedakan dengan yang lulus S3 fresh graduate menjadi dosen, baru menjadi dosen. Nah, terus lalu gimana dibandingkan dengan dua itu, kemudian strategis yang mana? Ya, semua sangat tergantung kepada kinerja kita ya, kinerja kita. Dari S2 bagus ya, tetap melanjutkan penelitiannya juga bagus, dia catch up dengan
perkembangan ilmu di bidang dia, punya jaringan yang luas, nggak ada masalah ketika lanjut S3 gitu. Nah itu, yang penting ada syaratnya kan. Nah tapi yang saya sampaikan, kalau tadi yang S2 tapi keenakan ya, terlalu menikmati, kemudian ada kerjaan-kerjaan ya struktural yang mungkin dengan alasan apapun susah ditinggalin, kayaknya pimpinannya juga udah seneng banget sama kita, kajurnya, mungkin dekannya, mungkin apa pimpinan yang lain gitu, sehingga wah ini kamu pintar nih, kamu bagus di sini, kamu di sini aja sekolahnya nanti gitu, misalnya nih ya. Kalau di BINUS nggak ada kayak gitu. Kalau di BINUS siapa yang mau sekolah asalkan lulus ya, masuk di perguruan tingginya gitu ya, bahkan apakah kalau ada beasiswa dari pihak mereka atau pihak dari penyandang dana yang lain atau bahkan dari BINUS, kita support gitu ya. Ini salah satu contoh ya. Memang setiap kampus memiliki kebijakan atau karakteristik sendiri-sendiri. Nah, mungkin satu hal yang bisa menjadi pertimbangan adalah gini. Bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah berkeluarga. Nah, silahkan pertimbangan baik-baik ya kan. Karena biasanya apalagi kalau misalnya perempuan ya, saya nggak bias gender, tapi kalau yang perempuan biasanya sudah mikirin anak, suami gitu ya. Kalau keluar negeri biasanya apalagi kalau suami juga berkarir, nah coba diskusikan dengan suami, dengan keluarga. Bisa juga cuti kah ya, kemudian ikut belajar ke luar negeri bersama-sama, di sana punya pengalaman sama-sama gitu, berkembang sebagai keluarga gitu ya. Atau karena ada karir juga masing-masing berkembang, atau karena alasan tertentu mau istri saja yang berangkat ya, atau sebaliknya gitu ya, suami saja yang berangkat, silahkan. Nah ini yang harus dipertimbangkan betul-betul baik-baik, karena kalau tadi sudah bekerja, sudah menikah dulu ya kan, itu lebih banyak pertimbangannya. Bukan berarti saya bilang dosen tidak boleh menikah awal, tidak gitu ya. Saya berangkat juga kuliah juga saya sudah menikah gitu, dan itu menjadi hal yang baik gitu ya. Silahkan, yang penting diskusikan dengan keluarga, pilihan-pilihan apapun yang menurut saya menentukan adalah satu ya, sudut pandang kita sendiri ya, kita sendiri gimana sebagai seorang dosen, karir kita mau ke depan, mau kita arahkan kemana. Kalau sebagai seorang dosen, saya bilang harus langsung S3 atau harus mentok sampai S3. Kalau memang ada kesempatan bisa langsung S3, S3 dulu gitu ya. Kalau nanti pengalaman-pengalaman di lapangan yang belum terkejar, nanti bisa dikejar setelah selesai S3. Tentu ada tantangannya tersendiri ya kan, tadi saya sudah sebutkan di depan. Nah, kemudian diskusikan dengan pimpinan, diskusikan dengan universitas dan perguruan tinggi, teman-teman semuanya. Mereka gimana? Support sistemnya seperti apa? Kemudian kita harus pertimbangkan kan, jangan sampai kita tinggal kampusnya jadi kemudian jadi berat misalnya gitu, atau jurusannya jadi berat. Nah di sini diskusikan dengan baik ya. Atau kalau ada penataan kapan harus berangkat, kapan harus sekolah, izin belajarkah, tugas belajarkah, dari sini harus didiskusikan dengan baik. Yang ketiga ada support system dari keluarga, kerabat ya terdekat. Kalau udah menikah tentu dengan keluarga ya, dengan suami, istri, dengan anak. Kalau mau melanjutkan studi, komitmennya luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Itu pasti banyak waktu yang dikorbankan keluarga, mungkin waktu malam-malamnya, waktu akhir pekannya untuk membaca jurnal, membuat tugas kuliah ya, membuat membuat disertasi ya. Saya pengalaman ya membimbing mahasiswa doktor yang dosen, itu perjuangannya luar biasa gitu ya. Harus mau berjuang lebih gitu agar hasilnya juga maksimal gitu. Jadi tidak hanya asal menjadi seorang dokter ya kan, karena harus ada publikasi, apalagi kalau di Indonesia kan syaratnya jadi publikasi. Nah, publikasi di jurnal internasional bereputasi, ini nggak main-main gitu. Nah itu tadi ya, elaboratif, semoga jawaban saya mungkin tidak terlalu sistematis, tapi saya yakin lah ya para dosen bisa menarik kesimpulannya, mana yang akhirnya apapun keputusannya buat Anda adalah sudah dari keputusan yang Anda pikir masak-masak ya. Bukan karena semata-mata saya dengar dari Prof Tirta kayak begini gitu ya, jadi saya ikutin gitu ya. Yang baik diikutin sesuai dengan kondisi masing-masing, silahkan gitu ya, karena pengalaman orang itu beda-beda dan itu unik. Yang penting saya selalu support ya, bahwa dosen harus maksimal S3. Karena kalau udah S3 itu berbagai macam mungkin kaitan sama penugasan, menjadi reviewer kah, jenjang akademik kah, atau kemudian penugasan-penugasan lainnya, itu biasanya membutuhkan ya seorang yang berkualifikasi doktor lebih terbuka ya dibandingkan dengan S2 tentunya. Oke, itu saja. Semangat teman-teman. Channel ini berusaha untuk mewujudkan 1000 guru besar baru di Indonesia ya, sehingga termasuk teman-teman semua ini ya. Planningkan ya,
kita diskusikan sama-sama gimana 10 tahun, 15 tahun ya, ya 20 tahun paling lama lah ya, Anda bisa menjadi seorang guru besar. Terima kasih, share ini video-video saya ini kepada teman-teman yang lain, para kolega dosen yang lain, sehingga bisa memberikan inspirasi juga untuk menjadikan pendidikan tinggi Indonesia menjadi yang terbaik untuk kemajuan bangsa kita. Terima kasih banyak, sukses buat Anda semua, sampai ketemu lagi.